Mohon diperhatikan, jika alarm pada inverter Anda menunjukkan OC overcurrent, OV overvoltage, atau GF ground fault, kami tidak merekomendasikan Anda untuk menggunakan fitur reset atau restart pada inverter LS IS7. Pada video ini, kita akan mempelajari fungsi operasi reset dan restart pada inverter LS IS7. Fungsi reset dan restart akan otomatis mereset trip inverter dan melakukan restart pada saat terminal operasi inverter berada di posisi on setelah trip terjadi. Fungsi operasi ini dapat digunakan ketika Anda ingin mereset trip yang berlangsung beberapa kali dan merestart inverter secara otomatis. Mohon diperhatikan, saat trip otomatis direset oleh inverter dan motor akan langsung berputar dengan seketika, Anda dimohon untuk dapat berhati-hati dengan perputaran motor secara tiba-tiba. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengaturan fungsi operasi reset atau restart. Untuk menggunakan fungsi operasi reset atau restart pada inverter LS IS7, lakukan pengaturan pada menu DRV06 dengan menggunakan pilihan menu FX RX1 atau FX RX2 sebagai terminal operasi inverter. Lalu pada menu PRT08, pilih menu Yes untuk mengaktifkan fungsi operasi reset atau restart. Lakukan pengaturan angka maksimum restart pada menu PRT09. Kemudian, lakukan pengaturan waktu tunda restart pada menu PRT10 untuk menyelesaikan pengaturan reset atau restart pada inverter Anda. Sekarang, mari kita mempelajari pengaturan fungsi operasi reset atau restart menggunakan keypad. Tekan tombol mode untuk masuk ke dalam grup parameter, lalu lakukan pengaturan metode operasi pada menu DRV06, serta pilih terminal operasi yang akan digunakan untuk fungsi reset atau restart. Pilih menu FX RX1 sebagai terminal operasi dan kemudian lakukan pengaturan frekuensi pada menu DRV07 dan pilih menu keypad 1. Selanjutnya, lakukan pengaturan parameter untuk restart secara otomatis pada menu PRT08, pilih menu Yes untuk mengaktifkan fungsi operasi reset atau restart. Masukkan angka maksimum restart pada menu PRT09 dan waktu tunda restart otomatis pada menu PRT10. Pada video ini, kita akan masukkan angka 2 sebagai angka maksimum restart dan waktu tunda restart otomatis di 5 detik. Lalu Anda dapat melakukan pengaturan trip eksternal pada terminal input multifungsi inverter untuk membuat simulasi tes trip pada inverter. Pilih terminal P4 sebagai trip eksternal dan lakukan pengaturan terminal P4 pada menu InGroup 68. Kemudian, mari kita lihat apa saja yang perlu kita cek jika fungsi restart otomatis tidak dapat berjalan secara normal. Pertama, fungsi operasi reset atau restart seharusnya berjalan secara normal ketika terminal operasi inverter berada pada posisi on. Jika terminal operasi berada dalam posisi off, fungsi reset atau restart tidak akan berjalan. Anda dimohon untuk selalu melakukan pengecekan kembali. Juga ketika terminal P4 yang diatur untuk fungsi trip eksternal masih berada dalam posisi on, status trip akan terus terjadi dan tidak dapat di-restart oleh inverter. Anda harus memastikan terminal P4 sudah berada dalam posisi off setelah trip eksternal terjadi. Selanjutnya, kita akan melakukan tes menggunakan pengaturan parameter yang sudah kita atur sebelumnya. Pertama,
Aktifkan terminal P1 pada posisi on untuk menjalankan motor. Lalu, aktifkan terminal P4 pada posisi on untuk mensimulasikan keadaan trip pada inverter. Jika informasi trip muncul pada layar keypad dan motor berhenti berputar, pindahkan terminal P4 ke posisi off. Karena trip eksternal adalah tipe trip yang permanen, mengubah posisi terminal P4 menjadi off akan mereset trip eksternal inverter. 5 detik setelah trip pada inverter terjadi, motor akan otomatis berputar karena terminal P1 diaktifkan pada posisi on. Anda dapat melakukan tes yang sama beberapa kali, karena kita sudah mengatur angka maksimum untuk melakukan restart sebanyak 2 kali. Anda dapat melihat bahwa terminal P4 tidak akan di-restart saat trip eksternal terjadi untuk ketiga kalinya. Sejauh ini, Anda telah berhasil mempelajari fungsi operasi reset dan restart pada inverter LS IS7. Dengan ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.